Kita sering banget mikir kalau masalah di hidup kita itu ada di luar. Gaji kurang gede, pasangan toksik, lingkungan toksik. Dan kita ngabisin waktu bertahun-tahun buat nyoba ngubah variabel di luar itu. Tapi hari ini aku mau bedah satu buku yang lagi aku baca. Kalian harusnya tahu, yang ini aku sering baca. 101 Essays That Will Change the Way You Think. Ini tuh dari Brianna Wiest. Dari esai-esai yang aku baca, ternyata ada kesalahan fatal dalam cara kita memandang perubahan. Seperti biasa di video kali ini aku gak bakalan kasih kalian motivasi yang receh, tapi aku bakalan bedah sampai ke akar-akarnya, karena kita bakalan bongkar mekanisme kenapa hidup kamu macet. Dan aku mau kamu mencatat, jangan cuma tulis di notes HP, jangan cuma diingat, aku mau kamu tulis supaya kamu bisa baca dan terapin pelan-pelan. Coba jujur, seberapa sering kamu terobsesi sama tahun baru atau Senin depan? Kita sering mikir kalau ganti kalender, otomatis kita dapat kertas putih bersih. Tapi logika ini cacat. Kenapa? Karena pas ganti tanggal baru, kamu masih bawa koper lama kamu, insecure-mu, pola pikir lama kamu, dan traumamu. Resolusi kamu tuh gagal bukan karena kamu kurang disiplin, tapi karena resolusi itu kamu tempel di pikiran yang masih rusak. Kamu sibuk ngubah luarnya, penampilan dan status, tapi kamu lupa nyentuh bagian dalamnya. Di buku ini Brianna bilang, people want to change their life, but they don't want to change themselves. Orang pengen hidupnya berubah, tapi nggak mau merubah dirinya. Coba kamu perhatikan pola ini. Kita sering banget pengen ngerubah ketidakadilan dunia atau perilaku orang yang nyebelin. Di sini Brianna bilang, they want to change the whole the world, but they don't want to change themselves. Tahu nggak kenapa? Sibuk ngurusin orang lain adalah pelarian yang paling halus supaya kita itu nggak perlu ngadapin kekacauan dalam diri kita sendiri. Fakta pahitnya, satu-satunya hal yang wajib berubah duluan adalah cara kamu melihat dunia. Kita jalan bawa ide palsu yang mengharapkan realita itu sesuai dengan kemauan kita. Padahal lensa kita yang perlu dilap. Kita masuk ke psikologi yang agak keras. Apapun yang kamu lihat, kamu rasain dan kamu alami, itu bukan cerminan siapa kamu. Tapi, bagaimana kondisimu? Kalau ada masalah di hidup kamu, coba perhatikan 3 hal ini. Cara kamu berpikir, cara kamu bereaksi, dan cara kamu merespon. Masalahnya jarang ada di objeknya, tapi di subjeknya, yaitu kamu. Ini kalimat wajib yang kamu catat. Whatever you feel you are not receiving is a direct reflection of what you are not giving. Artinya apa? Apapun yang kamu rasa, kamu gak dapetin, itu cerminan langsung dari apa yang kamu gak kasih. Kamu merasa gak dihargai? Coba kamu cek. Udah gak hargain orang lain belum? Kamu ngerasa orang lain pemarah? Coba kamu cek. Kemarahan apa yang kamu tekan dalam dirimu? Apa yang buat kamu marah ke orang lain? Biasanya itu sifat yang ada di diri kamu, tapi kamu gak mau akuin. Solusinya simpel. Jangan menuntut. Kasih apa yang kamu mau. Kalau kamu pengen dimengerti, ya jelasin. Kalau kamu pengen cinta, ya jadilah lebih penyayang. Kita sering nyerahin peta hidup kita ke akuntan. Ini metafora masyarakat atau standar sosial. Akuntan bisa ngitungin aset kamu, bisa ngasih tahu cara hidup yang aman, tapi nggak bisa ngitungin seberapa nyaman kamu jalaninya. Kita sering ngukur kualitas hidup itu berdasarkan kelihatannya, penampilan, gaji, bukan gimana rasanya. Dampaknya, kita kena monoculture. Kita nalan keinginan orang lain, rumah besar, gaji tinggi, jabatan tinggi, sampai itu jadi kepercayaan kita sendiri. Tanpa pernah bertanya, sebenarnya ini yang aku mau gak sih? Hati-hati obsesi sama jadi orang baik. Seringkali label orang baik itu jadi alat kontrol sosial. Ingat ini, penguasa yang paling efektif itu gak pernah ngasih tahu kamu kalau mereka lagi nguasain kamu. Berapa kali kamu buat keputusan baik yang ngerugiin diri kamu sendiri supaya dianggap baik dan sopan. Itu bukan kebaikan, itu perbudakan mental. Kamu jadi martir buat Tuhan orang lain. Kenapa kita gak pernah merasa cukup? Ada namanya fenomena Diderot Effect. Diderot itu seorang filsuf yang dikasih hadiah jubah mewah. Ketika dikasih jubah mewah, dia tuh ngerasa kalau barang-barang yang ada di rumahnya tuh udah gak mewah lagi. Jadi dia ngutang untuk mengganti perabotan rumahnya supaya kelihatan matching.
Relevan banget kan? Kita beli HP mahal, pakaian harus yang branded, tempat nongkrong harus elit. Kita jadi tikus di roda putar. Kita kerja keras buat beli barang yang kita pikir bisa ngerubah status kita menjadi sukses. Padahal itu cuma sistem yang sengaja dibuat supaya kita tuh nggak pernah puas. Pendidikan konvensional itu seringkali gagal. Lulusan kampus seringkali cuma dilatih buat masuk ke dalam treadmill korporat, bukan buat berpikiran kritis. Orang-orang dengan kesuksesan yang luar biasa, biasanya tuh nggak percaya kalau cuma ada satu definisi dari bagus. Mereka mempertanyakan narasi, bukan sekedar menghafal. Kita kayak orang di dalam gua Plato, melihat bayangan di tembok, dikira itu realita. Tugas kamu adalah keluar dari gua itu. Karena ilusi yang berbahaya itu bukan ilusimu sendiri, tapi ilusi orang lain yang kamu telan mentah-mentah. Jangan nunggu izin. Nobody gives someone permission to be unliked. Gak ada yang bakal datengin kamu untuk ngasih sertifikat kamu boleh bahagia. Gak ada. Kamu yang harus ambil sendiri. Jadi kesimpulannya, kamu gak bisa ngerubah hidup kamu kalau mindset dan respon kamu tuh masih sama. Berhenti nyalahin orang lain, berhenti nunggu momen tahun baru, dan berhenti belanja barang hanya untuk menambah lubang di hati kamu. Ubah lensa kamu, sadari kalau dunia ini hanya cermin. Ambil tanggung jawab kamu, itu satu-satunya jalan keluar yang fakta bukan dongeng. Semoga pada buku ini bisa membuat pikiran kamu lebih jernih. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram aku. Kalau kamu butuh ruang buat berpikir, kamu tahu aku ada di mana.